Topik wawancara kita kedua pendengar RRI dimanapun Anda berada terkait dengan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur hitung aset kapal hibah pemerintah pusat untuk wisata bawah laut di Labuan Bajo. Nah pendengar, setelah melalui proses serah terima Dirjen Perhubungan Laut pada 7 Maret 2023 kemarin, di mana ini juga mendapatkan sebuah informasi yang luar biasa pendengar ya, bahwa Dinas Perhubungan NTT mendapatkan aset hibah kapal wisata bawah laut, dan kemudian Dinas Perhubungan NTT memulai perhitungan asetnya. Nah seperti apa selengkapnya kita akan mengupdate-nya bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur Bapak Ishak Nuka. Selamat pagi Bapak, salam sehat selalu. Selamat pagi Ibu Femi, selamat pagi para pendengar setia RRI ND di mana saja berada. Salam sehat. Salam sehat Bapak. Nah ini selamat dan profisiat nih, NTT mendapatkan ini Bapak ya, kapal hibah untuk wisata bawah laut nih Bapak. Ini ada berapa buah yang didapat nih Bapak? Ya, Ibu Femi dan para pendengar setia, pemerintah Provinsi NTT mendapat hibah dari pemerintah pusat kapal bottom glass sebanyak 2 buah kapal yang saat ini sudah berada di Labuan Bajo sejak tahun lalu sebetulnya. Nah, hanya karena memang semua harus melalui proses pentahapan, terutama proses hibah dari pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, yang mana itu baru terlaksana pada 3 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 Maret 2023. Saya mewakili Bapak Gubernur diutus ke kementerian untuk menerima hibah kapal ini. Nah, kalau kita lihat waktunya sampai dengan saat ini sudah lewat ya hampir 3 bulan ya. Kapal itu diserahkan dan sesuai prosedur. Memang sebelum di pihak ketiga kan pengelolaannya itu harus dilalui dengan rangkaian penilaian. Jadi kapal ini harus dinilai dulu berapa nilai asetnya, kemudian berdasarkan nilai aset yang nanti diperoleh, kemudian baru kita tawarkan kepada pihak ketiga yang barangkali punya minat untuk mengelola kapal ini. Kira-kira itu gambaran besarnya, Bu Femi. Oke, baik. Nah berarti baru 1 kapal nih yang ada di Labuan Bajo, sedangkan 1 kapalnya lagi seperti apa nih Bapak? Karena mendapat hibah 2 kapal ya? Atau sudah ada? Di Labuan Bajo sudah 2 kapal sekaligus, jadi sudah datang 2 kali 2 buah kapal, dan sebetulnya kapal ini secara resmi sudah diresmikan oleh Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi didampingi Bapak Gubernur NTT. Itu di tahun yang lalu. Oke. Dan sudah mulai beroperasi berarti Bapak ya? Kalau beroperasinya belum, karena memang seperti tadi saya sampaikan, kan dia nanti dioperasikan oleh pihak ketiga nantinya. Pihak ketiga. Nah, selama sejak diresmikan oleh Menteri Perhubungan, kapal ini kan masih dalam katakanlah pengawasan, pemeliharaan oleh pihak pembuat kapalnya, sampai dengan masa pemeliharaan itu selesai, baru diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi NTT. Nah, di Indonesia kapal jenis ini itu ada 4, 2 buahnya untuk Provinsi NTT dan 2 buahnya dihibahkan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Gitu, Ibu. Oke. Nah, kemudian nih Bapak Ishak, terkait dengan proses penghitungan aset yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan NTT ini akan berkolaborasi dengan pihak mana? Kemudian sejauh mana nih Bapak progresnya? Ya, jadi
penilaian aset ini dilakukan oleh appraisal ya, oleh orang yang memang punya sertifikat khusus untuk menilai aset-aset milik pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, khusus kita terkait kedua kapal ini, appraisal itu dimiliki oleh Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT. Jadi saat ini di NTT kita sudah punya penilai tersendiri. Kalau sebelumnya kita harus berhubungan dengan teman-teman kita dari Kementerian Keuangan, DJKN khususnya, tapi kita bersyukur karena ternyata sudah ada penilai dari istilahnya punya kita sendiri yang memang punya kompetensi untuk itu. Jadi dia sudah punya sertifikat untuk menilai aset-aset milik pemerintah provinsi. Nah, kemarin kami dari Dinas Perhubungan, artinya kami yang ditunjuk sebagai yang punya aset kapal ini oleh Pak Gubernur untuk supaya mengundang appraisal dalam hal ini dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk sama-sama kita turun ke Labuan Bajo untuk menilai. Hari ini proses penilaian itu akan kami lakukan secara bersama-sama dan mudah-mudahan cepat selesai sehingga bisa segera dihitung berapa nilai kapal ini, kedua kapal ini, supaya bisa kita tawarkan kepada ketiga. Nah, sesuai schedule hari ini kami mulai melakukan penilaian dan mudah-mudahan besok bisa selesai sehingga secepatnya sudah bisa diumumkan. Seperti itu. Baik, setelah diumumkan hasil asetnya, penilaian asetnya kemudian ditawarkan kepada pihak ketiga ini melalui proses pelelangan atau seperti apa nih Bapak Ishak? Bisa melalui proses lelang. Jadi nanti ada mekanismenya, ada mekanisme terkait ini. Karena ini bisa juga disebut sebagai kapal yang khusus karena memang di Indonesia ini jenis kapal semacam ini belum ada sebelumnya. Ini memang dirancang, bangun sesuai dengan kondisi yang memang waktu tahun 2019 itu Bapak Presiden saat berkunjung ke Labuan Bajo melihat bahwa untuk kebutuhan pariwisata khususnya pariwisata bawah laut itu perlu dirancang kapal khusus sehingga bagi wisatawan yang mungkin tidak bisa menyelam bisa melihat keindahan bawah laut menggunakan kapal jenis ini sehingga nanti kalau kita di NTT kedua kapal ini bisa kita operasikan selain di Labuan Bajo juga bisa kita operasikan di wilayah lain yang memang diketahui memiliki keindahan bawah laut misalnya di Teluk Maumere, di Riung, Kepulauan 17-nya ataupun di Alor atau barangkali di tempat lain di NTT ini yang memang terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Jadi itu nanti bisa dioperasikan sesuai dengan memang kondisi-kondisi yang sesuai dengan maksud dari kedua kapal ini dibangun. Tentunya setelah ada katakanlah kontrak antara pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas Perhubungan dengan pihak ketiga, kemudian nanti pihak operator silakan dia bebas untuk mengoperasikan kapal ini. Seperti itu nanti. Baik, berarti memang ini memberikan juga keistimewaan nih Bapak ya untuk para wisatawan ya. Bagi yang tidak bisa menyelam juga bisa mengikuti atau melihat langsung ya keindahan bawah laut dari Nusa Tenggara Timur sendiri. Ya, benar sekali Kak. Ini kan kapalnya kapal besi ya, kapal besi. Tetapi di bagian lambung kapal, lambung kapal yang memang bagian lambung kapal yang tenggelam itu di dalam air itu memang dibuat khusus kaca-kaca pengintai.
kaca-kaca pengintai yang nanti para wisatawan itu bisa melihat. Jadi tidak perlu harus menyelam ya, bagi yang tidak bisa menyelam itu dia bisa memanfaatkannya menggunakan kapal ini. Kapal ini punya kapasitas muat itu sekitar 50 penumpang. Jadi fasilitas yang ada dia punya deck untuk orang ya berjemur matahari, melihat sunset, ya melihat pemandangan alam NTT yang begitu eksotis. Kemudian juga ada ruang tempat duduk, ya orang bersantai sambil menikmati apakah mau bernyanyi, karaoke, seperti itu. Jadi kapal ini cukup kapal baru karena memang dibuat di tahun 2020, jadi masih sangat baru kapal ini. Dan sudah diuji coba kemarin ke Pulau Padar, ke Komodo, dan memang sangat sesuai dengan uji pelayaran itu kapal ini sangat layak begitu. Jadi sudah izin-izinnya semua sudah beres lengkap. ya. Ya. Okay. Jadi ini proses yang kita buat adalah proses penilaiannya sebagai tahap akhir untuk kemudian bisa segera dioperasikan. Jadi kita melakukan kerjasama dengan pihak Sabandar di Labuan Bajo, sehingga nantinya pada saat dioperasikan itu semua sudah memenuhi dengan standar-standar ketentuan yang memang berlaku untuk pelayaran di laut. Baik. Gitu. Iya, lebih safety lagi nih Bapak Isyak ya. Dan ini juga tapi semua dengan fasilitas keselamatan itu memang yang utama. Ya, itu memang paling utama. Oke, baik. Terima kasih Bapak Isyak informasinya pagi hari ini. Semoga proses penghitungan aset dari 2 kapal ini berlangsung baik dan lancar Bapak ya. Sehingga kita juga bisa segera menikmati kapal ini ya. Siapa tahu kalau ke Labuan Bajo bisa naik nih Bapak ya. Nanti teman-teman dari RRI ND, Pak Ibu Femi, dan teman-teman lain jika bertugas ke Labuan Bajo, silakan. Itu saya pastikan kepada operatornya untuk teman-teman dari RRI ND itu gratis. Wes, mantap. Oke. Iya. Baik. Ya, apalagi sekarang di Labuan Bajo sudah ada stasiun produksi nih Bapak Isyak ya, sudah ada Labuan Bajo siaran di sana. Iya. Hebat. Saya baru tahu nih. Ya. Baik. Jadi nanti kalau ke Labuan Bajo mampirlah ke studio stasiun produksi kami nih Bapak ya. Oh iya. Baik. Baik. Terima kasih Bapak Isyak. Selamat pagi, salam sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Femi sudah meneruskan informasi ini kepada para pendengar setia RRI ND di mana saja berada. Salam sehat dan memberkati kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi.